Kita akan membahas mengenai gaya antar molekul ya. Kita akan membahas gaya antar molekul. Nanti kita juga akan membahas mengenai padatan yang diklasifikasikan sebagai material. Kalau material itu kebanyakan padatan. Ya. Dan material dan struktur material padat. Oke, jadi dasarnya gaya antar molekul itu adalah interaksi tarik-menarik antar molekul, ya antar molekul maksudnya. Jadi antar molekul itu bisa bentuknya gas, bisa bentuknya padatan, bisa bentuknya cairan. Tapi kalau padatan biasanya nggak menggunakan gaya antar molekul yang kita definisikan ini, dimasuknya ke struktur material padat. Nah, dasarnya adalah gaya van der Waals. Jadi dasar dari ini adalah gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals itu menyatakan adanya interaksi tarik-menarik antar molekul akibat momen dipol. Akibat dipol lah ya, akibat dipol. Jadi dipol itu kan dua kutub ya, maksudnya dua kutub. Dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Dipol itu saling tarik-menarik antar kutub yang berbeda, yang berlawanan muatan. Kan? Jadi yang kutub positif tarik-menarik dengan kutub negatif. Nah, dalam prakteknya dipol itu gaya van der Waals itu terbagi lagi. Jadi ada yang namanya gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol permanen lah ya, saya sebut permanen. Nanti ada special case-nya, spesial yang namanya ikatan hidrogen. Lalu ada yang disebut gaya dipol induksi, dan ada gaya dipol sesaat, disebut juga sebagai gaya London. Nah, semua molekul memiliki interaksi gaya London. Di semuanya, apapun jenis molekulnya memiliki interaksi gaya London, tapi gaya London ini yang paling lemah, kekuatannya yang paling lemah. Nah, ini kuat, dan ini paling kuat. Ikatan hidrogen itu yang paling kuat. Nah, dipol terinduksi itu hanya untuk yang interaksi molekul yang berbeda. Ya, jadi kalau dalam satu senyawa itu tidak mungkin ada gaya dipol induksi. Pasti pilihannya kalau nggak dipol permanen, gaya London, cuma itu. Nah, sekarang bagaimana tipe molekul seperti apa yang memiliki gaya van der Waals yang di atas 1, 2, 3 ini seperti apa? Ya, jadi yang gaya dipol-dipol permanen itu, dipol-dipol permanen itu dimiliki oleh molekul polar, ya, sesama molekul polar. Jadi ada interaksi sesama molekul polar, baik
sejenis nyawanya, sejenis zatnya maupun berbeda. Itu masuk ke gaya dipol-dipol permanen. Nah, ada satu lagi gaya yang mirip dengan dipol permanen itu disebut sebagai gaya ion dipol. Ini mirip nih. Gaya ion dipol itu juga mirip dengan dipol permanen. Jadi ini prinsipnya adalah tarik menarik antara dua muatan yang dua muatan yang permanen lah ya, nggak akan berubah-ubah dia. Maksudnya seperti apa? Kalau dipol permanen, misalnya saya gambarkan, ini ada molekul bentuknya seperti ini. Nah, anggaplah seperti itu. Ini muatan positifnya yang biru, muatan negatifnya yang merah. Walaupun sebenarnya ini bukan positif full ya, ini cenderung positif, cenderung negatif. Saya buat aja parsial atau D. Nah, jadi yang biru itu cenderung positif, yang merah cenderung negatif. Kalau ada molekul yang seperti ini dikatakan sebagai molekul polar. Jadi kita tidak memberikan dia benar-benar muatannya plus, muatan negatif, plus minus gitu enggak, karena kalau dia benar-benar plus bulat, min bulat, udah memisah dia, terpisah. Molekul itu terionisasi istilahnya. Tapi kalau belum terionisasi, ya namanya terpolarisasi, kayak tarik-menarik gitu ya, kayak tarik tambang tapi talinya belum putus. Tapi kalau tarik tambang talinya putus atau lepas salah satu, nah itu udah jadi ion dia. Contohnya HCl deh, HCl. Kalau HCl, ini kan gini nih, HCl. Ini kan ada sepasang elektron yang diperebutkan nih antara H dan Cl. Ini kan sama seperti tarik tambang antara anak kecil sama orang besar, sama apa ya, orang dewasa gitulah. Kan tarikan Cl lebih kuat daripada H. Tentu akan lebih banyak elektron yang di Cl. Nah, kalau posisinya masih seperti ini masih terpolarisasi. Tapi kalau sudah lepas, jadi H plus tambah Cl min, nah ini sudah muatannya, udah muatan bulat ya. Ini sudah tidak terpolarisasi lagi, tapi terionisasi. Gitu. Ini bedanya antara polar dengan ion. Oke. Kemudian kembali ke sini tadi. Jadi kalau ada molekul yang seperti ini, ketemu dengan sesama molekulnya, sejenis ya, misalnya sejenis senyawanya sama lah. Hasil kopi. Nggak bisa di copy. Oke, jadi ini saya buat lagi. Ini ada lagi muatan positif. Ini muatan negatif. Gitu ya. Nah, antara kedua ini kan positif sama negatif. Ini akan ada interaksi tarik-menarik. Ini. Tuh, kok merah. Nah, interaksi tarik-menarik. Saya kasih warna hijau aja. Nah, ini yang dinamakan sebagai dipol-dipol permanen. Nah, ini gaya
Inilah gaya dipol permanen. Kenapa dikatakan dipol permanen? Karena dua buah dipol yang terlibat di sini sama-sama permanen. Kenapa permanen? Karena memang dari senyawa polar dipolnya akan tetap seperti ini. Akan tetap terbagi menjadi dua kutub seperti ini selamanya. Sampai dia terionisasi lah, kalau dia memang bisa terionisasi. Berarti ada yang tidak permanen? Ada dipol-dipol yang sifatnya sementara. Nah, itu yang disebut sebagai dipol sesaat. Nah, kalau dipol sesaat, sebelum saya dipol sesaat, saya masuk ini dulu. Ion dipol. Nah, kalau ion dipol, bedanya dengan dipol-dipol permanen, adalah satu senyawa polar, atau satu molekul polar, berinteraksi dengan ion. Contohnya, ini ion negatif, ini ion positif, ini positif, ini negatif. Terus di sini ada ion negatif juga nih. Misalkan ion Cl lah, Cl min, kadang ada hijau ya. Ini Cl min. Nah, ini. Ion Cl min. Nah, kalau dengan ini ada tarik-menarik nih. Antara Cl min dengan kutub positifnya. Kalau ini yang kutub negatif ini bisa dengan ion positif. Jadi gitulah, asalkan dia berlawanan muatan lah. Oke. Kemudian kalau dipol sesaat, ya, kalau dipol sesaat itu terjadi pada semua molekul kan, semua molekul. Namun menonjol pada molekul non polar. Kenapa? Karena molekul non polar tidak punya dipol-dipol permanen. Jadi yang molekul polar ini punya dua-duanya, ada dipol sesaat, ada dipol permanen. Tapi yang dipol sesaat ini kalah kuat dibandingkan dipol permanen, jadi nggak kelihatan dia. Tidak berpengaruh banyak terhadap interaksi antara molekulnya gitu. Kalau dipol sesaat itu terjadi pada molekul polar yang menonjol ya, karena cuma itu satu-satunya yang memiliki molekul non polar. Kenapa bisa terjadi? Misalnya nih kita punya molekul nonpolar yang saya gambarkan seperti ini, bulat, artinya distribusi elektron merata. Ya, di sini distribusi elektronnya merata. Kemudian terjadi pada suatu waktu elektronnya ngumpul di satu titik. Jadi dia berubah menjadi seperti ini, agak lonjong. Nah, ini seakan-akan distribusi elektronnya lah, anggap seperti itu. Ya, jadi yang di sebelah kiri ini distribusinya rata. Ini distribusi elektronnya merata. Kalau ini elektronnya tidak merata. Di sebelah kanan. Anggap di sini lebih banyak elektron. Ini elektronnya lebih banyak. Sehingga ini menjadi parsial negatif. Dan ujung sini jadi parsial positif gitu. Jadi ada dua kutub. Yang ini kutub negatif di sini ya. Kutub negatif di sini. Ini kutub negatif, yang ini kutub positif. Nah, tapi ini cuma sementara. Ini disebut sebagai dipol sesaat. Hanya dalam waktu singkat. Nah, dipol sesaat ini, kalau ketemu sama temannya yang sama-sama dipol sesaat, itulah yang dinamakan sebagai gaya London. Jadi, misalkan satu detik berikatan, detik kemudian hilang. Detik berikutnya, detik ketiga, ketemu lagi.
berdekatan gitu. Jadi gitu. Jadi ikatannya itu hilang-hilang. Sebentar aja. Oke, sementara kalau di pol induksi, itu terjadi antara senyawa polar atau dipol permanen menginduksi molekul nonpolar. Ya, jadi ini maksudnya molekul polar menginduksi molekul nonpolar. Jadi awalnya molekul itu satu polar, satu tidak. Tapi karena ada pertemuan, dicampur gitu ya. Saya buat ini aja gambarnya. Jadi anggap ini yang polar ya. Polar ini yang parsial positif, parsial positif di sini. Ini parsial negatif di sini. Lalu kalau ketemu sama yang nonpolar seperti ini akan terjadi elektronnya tertarik ke sini nih kan, ini kan positif. Nanti elektronnya tertarik ke sini, elektron ini. Tarik. Akhirnya ini menjadi parsial negatif dan ini menjadi parsial positif seperti di atas dipol sesaat. Nah, dipol induksi ini hanya terjadi ketika dipol permanen ini berdekatan dengan dipol sesaat atau dipol yang nonpolar ini. Gitu. Ini jadinya induksi. Ini interaksinya terinduksi. Nah, berarti kan ini kan harus terjadi pada dua senyawa yang berbeda kan. Nah, ini agak jarang terjadi karena kalau kita campurkan air sama minyak nggak seperti ini kan. Air dipol permanen, minyak nonpolar, malah nggak terjadi ikatan kan. Nah, ini agak jarang. Oke. Kemudian ikatan hidrogen, kalau ikatan hidrogen itu special case dari dipol permanen karena hanya terjadi pada hidrogen yang berikatan dengan tiga unsur yang elektronegatifannya sangat tinggi. Jadi ikatan hidrogen terjadi akibat interaksi hidrogen dengan atom bereelektronegativitas tinggi, yaitu F, O, dan N. Jadi kalau ada molekul HF ya, HF antara H dengan F tentu akan jauh menang elektronegatifannya F. Jadi tarikan ke sebelah kanan, tarikannya ke sini, ya, itu sangat kuat. Ini letak elektronnya nih. Maka akibatnya hidrogen akan menjadi sangat positif. Sementara F akan menjadi sangat negatif. Tuh. Dan polarisasi ini jauh lebih besar daripada polarisasi senyawa-senyawa polar lain. Jadi dia unik. Oke, Arya izin. Oke. Nah, jadi unik ini antara hidrogen saja. Ya, jadi kenapa hanya sama hidrogen saja? Dan tentu ada cerita di baliknya. Ini kita lihat di sini. Ya, jadi hidrogen itu berikatan dengan atom-atom yang
elektronegativitas tinggi, biasanya yang lebih kecil ya, antara FON akan memiliki gaya dipol-dipol yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ini sangat berkaitan dengan proses-proses dalam biologi biasanya tuh. Contohnya air dan ini sama amino ya. Jadi kalau belajar tentang kimia dalam makhluk hidup itu juga membahas ikatan peptida namanya ini, ikatan peptida. Jadi yang membuat asam amino itu bergabung menjadi protein. Terus dalam DNA ya, kan ada pasangan ini adenin, timin, sitosin, guanin itu berpasangan seperti itu gara-gara ada ikatan hidrogen. Jadi timin itu 2 ikatan hidrogennya, adenin 2. Jadi pasangannya kalau T pasti sama A, nggak bisa sama yang lain. C pasti sama G karena sama-sama 3 dia. Nggak mungkin adenin sama sitosin, nggak nyambung dia. Kayak kunci nggak sama lubang kuncinya gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh, pengaruhnya. Oh ya, ikatan hidrogen itu terjadinya di luar molekul ya, bukan di dalam molekul. Soalnya dulu masih ada yang salah paham. Jadi ikatan hidrogen itu bukan yang di tengah sini, bukan antara H dengan F ini. Ini adalah ikatan kovalen ya. Kalau ini ikatan kovalen. Ini adalah ikatan kovalen. Nah, yang mana ikatan hidrogen itu? Yang ini. Jadi ikatan hidrogen itu ya ini F. Jadi ini F, ini H. Nah, ini ikatan hidrogennya. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Ingat, ini gaya antar molekul, berarti gayanya ada di luar molekul. Interaksinya ada di luar molekul, bukan di dalam. Ini adalah ikatan hidrogen. Apakah semua hidrogen bisa berikatan dengan FON sebagai ikatan hidrogen? Tidak. Ya, jadi hidrogen yang bisa berikatan hidrogen juga berikatan secara kovalen dengan FON. Contoh, C apa ya? Metanol deh ya, metanol. Coba saya kasih ini metanol dilarutkan dalam air, nanti terjadi gaya hidrogen. Ikatan hidrogen. Ini metanol itu CH3OH. Metanol itu salah satu alkohol yang dikandung dalam spiritus ya. Jadi itu yang membuat etanol atau alkohol yang biasa diminum itu berbahaya kalau oplosan ya. Kalau alkohol teknis gitu yang dijual di toko kimia ya bukan pure yang dalam jerigen-jerigen kecil-kecil itu dicampur ke minuman. Nah, itu yang bisa bikin banyak kasus itu gara-gara pasti ada kandungan metanol ini. Metanol ini kalau mau dipisahkan dengan etanol itu agak susah karena titik didihnya mirip. Jadi perlu proses yang lebih panjang. Makanya alkohol yang pure yang PA proanalisi itu mahal. Jadi senyawa-senyawa atau zat-zat kimia yang dalam botol kaca yang tulisannya PA itu PA proanalisi yang kadarnya itu 99,9999999 gitu. Itu mahal gara-gara pemurniannya. Kandungannya mungkin sama-sama aja, tapi pemurniannya itu lebih sulit gitu. Nah itu yang bikin banyak kasus, apalagi spiritus. Spiritus itu udah jelas pasti ada metanolnya. Nah, ini kalau saya larutkan dalam air, itu akan terjadi ikatan hidrogen. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini bisa, ini bisa.
Jadi ini H dengan O yang ini sama ini bisa, ini kan sama air ya. Ini deh, nah ini. Jadi antara H dengan O, antara H dengan O. Tapi H yang ini kan H juga nih. Tidak bisa berikatan dengan O yang ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena H yang dalam metanol yang ini, ikatannya sama C. Ini kan? Ini dengan C. Jadi ikatan hidrogen itu antara FON, ya, seperti ini kan O nih. Ini kan O nih. Berikatan dengan H, yang H itu juga secara kovalen mengikat FON. Nah, kalau ini kan hanya mengikat C, karbon, nggak bisa. Karena C dengan H itu tidak terlalu terpolarisasi. Gitu. Kalau ini kan F-nya sangat negatif, H-nya sangat positif. Jadi gaya tarikan antara ini, F dengan H ini akan sangat kuat, mirip hampir mendekati ikatan ion lah. Tapi jauh lebih kuat ikatan ion sih. Gitu. Terus ini ada yang ditanyakan, silakan. Kak, ini berarti yang H2O nih, H yang nggak berikatan sama apa-apa bisa ngikat ke O-nya juga. Yang mana? H paling kanan nih Kak, H paling kanan. Yang ini. Yang atasnya Kak. Ini. Berikatan sama O yang di atas tuh bisa. Bisa, bisa, bisa. Oh. Karena itu kan berarti ikatan hidrogen sesama air kan, bisa. Ini bisa gitu. Bisa. Oh. Oke, gitu ya. Ada struktur ikatan hidrogen tapi nanti aja. Nah, kemudian bagaimana urutan kekuatan, bagaimana antara urutan kekuatan gaya antar molekul. Bagaimana urutan kekuatannya? Nah, yang paling jelas, yang paling kuat nomor 1 itu pasti ikatan hidrogen. Makin banyak ikatan hidrogennya, makin kuat suatu molekul itu. Ya kan? Kemudian yang lemah itu dipol-dipol permanen. Yang paling lemah tentu dipol sesaat. Atau dipol apa ya namanya? Lupa sih ya. Dipol apa ya? Kayak London lah ya. Lupa sih nama satu lagi. Nah, pengaruhnya kemana? Pengaruh kekuatan gaya antar molekul adalah ke titik didih, ya. Jadi makin kuat gaya antar molekulnya, akan menghasilkan titik didih makin tinggi. Karena kalau titik didih itu ketika si masing-masing molekul itu terpisah kan satu sama lain kan, itu kan menguap. Nah, kalau didih itu kan ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Jadi intinya sama aja, semakin lemah, semakin lemah gaya antar molekulnya akan semakin mudah dia menguap. Berarti akan makin rendah titik didihnya. Nggak perlu suhu yang tinggi untuk supaya dia menguap gitu. Kemudian bagaimana kalau ada yang sama? Nah, kalau ikatan hidrogen saya belum cek sih mana titik didihnya lebih tinggi. Ada aturannya seperti itu gitu. Jadi kalau metanol sama etanol titik didihnya beda. Tentu karena ada jumlah ikatan hidrogen yang berbeda pula. Tapi saya belum lihat secara umum aturannya seperti apa. Tapi kalau untuk dipol-dipol permanen dan dipol sesaat itu ada aturan yang umum. Jadi untuk dipol permanen dan dipol sesaat, kekuatan gayanya
sebanding dengan bobot molekul. Jadi makin berat molekulnya, makin tinggi juga titik didihnya. Gitu. Tapi yang sama ya, misalnya sesama dipol permanen, sesama dipol sesaat gitu. Contoh, kalau kita lihat antara CH4 dengan C2H6, ini kan sama-sama hidrokarbon kan, ini kan polar. Berarti jenis ikatannya adalah gaya London atau gaya dipol-dipol atau dipol sesaat ya, gaya London. Mana yang lebih tinggi titik didihnya? Tentu yang MR-nya paling besar. Maka kalau MR C2H6 24 tambah 6 30 kan? C26 kan 30. 12 tambah 12 tambah 4. Ya benar 30. Nah, ini sementara kalau CH4 12 tambah 4 16. Kita bisa simpulkan kalau titik didih C2H6 itu lebih tinggi daripada CH4 gitu. Ini yang simpelnya. Tapi kalau hidrokarbonnya itu besar panjangnya sama, tapi bercabang. Nah, itu beda lagi aturannya. Contoh, butana. Butana itu C4H8. C4H8. Butana. C4H8 itu ada beberapa struktur yang mungkin. Misalnya gini. Satu, dua, tiga, empat. Ini namanya normal butana. Terus ada yang bercabang satu, dua, tiga, empat. Ini namanya metil propana atau isobutana, sama aja. Nah, ini titik didihnya pasti lebih tinggi ini. Ini titik didihnya lebih tinggi. Ntar ini saya ketik aja. Ini adalah normal butana yang titik didih lebih tinggi. Kalau ini namanya metil propana atau isobutana yang titik didihnya lebih rendah. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada hubungannya dengan gaya kontak antar molekul. Ya, jadi molekul-molekul itu untuk bisa mengalami gaya London, ini kan gaya London ya, itu harus ada permukaan yang saling bersentuhan gitu. Nah, ini rantainya kan lurus seperti ini. Jadi kalau saya tumpuk di atasnya, 1, 2, 3, 4 kan bisa-bisa aja kan? Berarti lebih teratur susunannya. Tapi kalau ini, bengkok dia. Nah, kalau saya gambar ini deh. Kak, Apa tuh? berarti itu tuh interaksi molekul tuh maksudnya sesama molekul yang sama kayak CH4 sama CH4 gitu. Betul, iya. Kan dia kalau dalam Bukan kayak tadi C. gimana? Gimana? Gimana?
bukan tadi kayak C26 sama C4 tuh maksudnya interaksi antara C26 sama C4 enggak kan kayak maksudnya C26 sama C26, C4 sama C4 tuh. Ah iya gitu maksud saya. Kan Oh, kalau saya kira oh dalam satu wadah itu kan dia nggak mungkin sendirian molekulnya, ya nggak sih? iya iya iya. Jadi kalau saya punya 100 mili 100 mili larutan, bukan larutan, 100 mili cairan heksana atau heksan, itu kan nggak mungkin hanya satu buah kan, pasti ada banyak. Nah itu, jadi ini nanti pengaruhnya ke titik didih senyawa tersebut. Nah ini kan uh, etana, ini metana, ya kan? Jadi titik didihnya pasti lebih tinggi etana, maksud saya seperti itu ini. Oke, kalau tadi butana, nah nanti kalau belajar kimia organik tuh seringnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah ini normal butana. Kalau saya tumpuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gini dia. Tapi kalau isobutana atau apa tadi? Metil propana 1, 2, 3, 4. Kalau ditumpuk 1, 2, 3, 4. Tumpuk lagi. Kalau di sini tumpuknya mana ya? 1, 2, 3, 4. Atau kalau gini 1, 2, 3. Nah, gitu kan? Jadi kalau di penggambaran di senyawa organik itu, kalau yang bentuk garis-garis gini, satu titik di sini adalah karbon. Ini karbon di sini 1, 1, 1, 1. Hidrogennya nggak digambar, karbonnya aja. Ya, jadi ada berapa sudutnya, nah, itu jumlah karbonnya. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, artinya di karbon nomor 2 bercabang kan di sini. Nah itu artinya. Saking malasnya orang organik menggambar lah ini. Kan kalau benzina kan gini nih, 1, 2, gini kan, 6. Mana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gini. Kan benzina nih. Saya tambah lagi ini kan. Nah saking malas menggambar lah kalau saya bilang gitu. Jadi kebanyakan karbon sama hidrogen akhirnya nggak digambar lagi. Nah kalau ini kan kontaknya banyak ya di sini ya. Juga gini kan kontaknya banyak kan. Kalau ini kan kontaknya ini aja. Atau ini. Agak jauh kan kalau ini ke sini agak jauh. Nah ini kalau bentuknya adalah metil propana. Jadi sama-sama C4H8. Tapi kalau normal butana kontaknya lebih banyak sehingga ini titik didihnya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada yang ini titik didihnya rendah. Titik didih lebih rendah gitu sih. Nah, jadi tadi yang mempengaruhi kekuatan gaya antar molekul yang pertama adalah MR-nya, yang kedua strukturnya. Tuh, jadi strukturnya kalau MR sama nih, lihat strukturnya. Tapi kalau strukturnya beda, lihat dulu MR-nya. Jadi MR itu prioritas pertama. Lebih diprioritaskan itu bobot molekulnya. Oke, kalau gaya dipol-dipol yang permanen itu tentu sama ya, lihat MR-nya gimana. Tapi kalau rantai biasanya kalau yang dipol-dipol permanen itu terjadi senyawanya senyawa polar kan, nggak ada hidrokarbon yang permanen. Kecuali paling nanti kalau dia ada turunan hidrokarbon seperti alkohol. Ini kan alkohol ya. Nah kalau alkohol kan dia bukan dipol-dipol permanen lagi, tapi kata hidrogen. Jadi nggak bisa ditetapkan secara apa ya, secara teoritis gitu nggak bisa, ada data pendukungnya. Oke, sampai situ kita lihat dulu. Jadi ini
Ini tadi kan ya. Ini apa nih? Ini heksana. Ini yang lurus, ini yang bercabang. Jadi kalau lurus tentu gaya kontaknya makin banyak. Nah, ini gaya ion dipol ya. Ini ion, ini dipol air ya. Jadi ini yang menyebabkan air dapat melarutkan senyawa ion karena dikelilingi nih. Masing-masing ion dikelilingi oleh air sehingga ion itu terpisah dari ion yang lain. Kalau ion yang terpisah, jadi seakan-akan larut hilang gitu kan, hancur kan padatannya. Gara-gara dia tercampur merata dengan air. Kemudian Gimana nah Kak ini. tadi Kak? Gimana? Yang tadi gimana? Saya masih belum paham. Ini yang ion dipol. Iya. Nah, ion yang kalau senyawa ion itu kan padat kan, selalu padat. Ya kan? Kalau senyawa ion itu dilarutkan ke air, setiap ion-ion itu yang positif maupun negatif terpecah karena masing-masingnya dikelilingi oleh molekul air ini. Nah, Hidrogen. ya molekul ya dengan ikatan hidrogen itu. Bukan ikatan hidrogen sih, ikatan itu ion dipol. Ini kan Al-nya positif, Ya. oksigen kan negatif, makanya oksigen yang menghadap ke Al ini gitu. Oh. Di sini bentuknya apa ini ya, oktahedral kan? Karena kan maksimalnya 6 tuh. Oktahedral. Jadi kalau ini Cl lah contohnya kan LCl. Kalau ini Cl yang menghadap ke Cl ini adalah yang putih ini hidrogennya. Balikan aja. Itu yang menyebabkan kation dan anion di senyawa ion itu terpecah gara-gara dikelilingi oleh hidrogen air itu, molekul air. Nah, ini sesama ikatan hidrogen ya. Senyawa mana yang diharapkan atau diduga memiliki titik didih lebih tinggi? Nah, kita bisa mudah dengan menebak pastinya OH-nya lebih banyak. Pasti propilen glikol ini yang lebih tinggi gaya ininya. Gaya hidrogennya, ikatan hidrogennya sehingga lebih tinggi titik didihnya. Oke. Nah, kemudian ini antara propilamin dan trimetilamin, kira-kira mana yang lebih tinggi ikatan hidrogennya? Yang mana coba? Ya, mana yang lebih tinggi titik didihnya? Gimana? Antar molekuler ya. Ya, titik didihnya mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih kuat gaya antar molekulnya? Sesama propilamin atau sesama trimetilamin. Bayangkan propilamin ketemu sama propilamin lain. Terus trimetilamin ketemu sama trimetilamin lain. Nah, dari gaya interaksi itu mana yang punya titik didih lebih tinggi? Mana kira-kira? Dua-duanya hidrogen tapi ini Kak. Yakin? NH2 H sama N. Sama-sama H sama N lah. Bisa. CH3H mengikat. Oh, hanya mengikat C ya nggak bisa. Berarti yang trimetilamin bukan hidrogen ya Kak? Betul. Betul. Berarti yang lebih tinggi titik didih yang mana? Yang propilamin. Betul. Iya, betul kayak gitu. Ini kan ada hidrogen juga kan, tapi kan berkaitan sama C. Nah, itu Tapi tadi dia. mengikat C bukan. Berarti yang hidrogen ini ketemu sama N ini tidak menghasilkan ikatan hidrogen. Dia dipol-dipol permanen biasa jadinya. Gitu ya. Oke, kemudian apa ini? Gaya intermolekul dan sifat fisik. Contoh soal UAS itu ada nggak Kak? Saya belum dikasih dosen gitu. Soal UAS. Atau ya soal-soal kayak kuliah itu biasa Kak?
Oke, saya lihat di Kempro nih biasanya nih ya. 169. Yang selesai. Susah gitu? Saya gimana ya, UTS sama KBF tuh selalu belajar di Kepro tapi gak pernah satu-satu nggak lihat pembahasan gitu. Oh iya. Pasti lihat dikit oh begini, lihat dikit oh begini. Nggak dicoba 2 kali 3 kali ulang pun ujung lihat pembahasan lagi. Tapi alhamdulillah nggak parah-parah banget sih UTS kemarin. Bisa lah ya, walaupun susah. Masuk keluar nilai kak, wah panik. Oke, ini ada UTS tahun 2016. Walah. Saya buatkan aja. Jadi pada tahun 2008 itu ada skandal produk susu di Cina yang diberi aditif melamin. Nah, karena kan saya mungkin zaman dulu itu ada kasus susu produk Cina isinya ada melaminnya biar putih-putih mungkin susu bayi. Nah, jadi ini membahas tentang melamin. Ini UTS 2 kimia A tahun 2016. Melamin C3H6N6 mengandung asam sianurat. Ada asam sianurat C3H3N3O3. Oke, jadi struktur molekuler seperti ini. Melamin, ini NH2, NH2, ini, ini, NN, ini, sini, ini, N. Ini NH2, NH2. Nah, ini adalah melamin. Nah. Oke, kemudian asam sianurat bentuknya seperti ini. NH, ini O. N, ini N. H, H. Ini N, H. Ini O. Ini O. Ini H. Oke. Ini adalah asam sianurat. Dalam bentuk tautomer keton. Oke, pertanyaannya. Tuliskan semua jenis interaksi molekul
Interaksi antar molekul yang terbentuk antara melamin dengan asam sianurat. Nah, pertanyaan A, tuliskan semua jenis interaksi antar molekul yang terbentuk antara melamin dan asam sianurat. Itu simpangan-simpangan nggak ada tulisannya itu C kan ya? Iya, nggak ada. Kalau sudut-sudut nggak ada tulisannya tuh C bersama H-nya. Jadi kalau yang di sini ini C nih. Mana nih? Nah ini C nih. Tapi ini kan Oh udah ada iya. 4 kan ininya ikatannya, berarti nggak ada H di sini. Berarti nggak mungkin ada hal lagi. Betul. Ini juga di sini kan? Sudut sini kan? Ini pasti Oh karbonil iya, nih, iya. CO. Ini juga nggak ada H. Itu dua-duanya hidrogen kan bisa ya? Mungkin bisa. Kan H sama N antara melamin bisa. NH juga. Itu ada O juga. Oh my God, C nggak bisa. Jadi semuanya bisa. Ini Bisa sih bisa dua-duanya harusnya. dipol-dipol. Dipol bisa ya kan? Karena dia kan sama-sama polar nih. Iya. Nah, juga bisa ikatan hidrogen. Bisa melamin kan ini jelas NH kan? H yang ini Iya. berikatan sama N yang ini atau berikatan sama N yang dicincin bisa. Kalau ini H-nya berikatan sama N yang dicincin atau H-nya berikatan sama O, itu kan juga ikatan hidrogen kan? Tapi O yang sama C nggak boleh. Kalau O nggak apa-apa. Ya penting itu Oh, H-nya. O sama C nggak apa-apa. Jadi yang selain H, kalau F, O, N itu berikatan sama siapapun nggak masalah. oh, Ikatan hidrogen sama kan N yang ini N yang dicincin juga. Oh ini udah H-nya nggak sih? Enggak kan kalau N yang dicincin kan nggak ada sama H nih. Kan itu udah N tiga. itu 3 kan? Nah, ini juga nggak ada. Iya. Bisa. Oh bisa. Oh, Berarti ini juga mengandung dipol saat gaya dispersi namanya. Gaya dispersi London. nggak kasih mau nanya lagi kak. Ya, Ini tahu polar tuh karena dia nggak simetris aja gitu atau gimana? betul. Iya. Oh udah gitu. Iya. Kalau lagi ini kan Masa secara matematis ini simetris kan? iya, Ada cuma sebuah saya simetri. dulu tuh diajarin di SMA tuh lihatnya kalau misalnya nggak dikasih tahu polar atau berapa valensinya, kalau lihat Nah, bentuknya kalau nggak simetris berarti apa polar gitu. iya. Iya gitu. Oh, dispersi London tuh. Gaya itu, gaya dipol sesaat. Karena semua molekul pasti punya dispersi London. Mau gimana Iya, pun iya. bentuknya, kalau molekul pasti punya. Nah itu Tapi defaultnya lah. ketutupan sama ini ya. Betul. Ketutupan sama yang lain. Jadi yang dominan tuh ikatan hidrogen di sini. Kemudian yang kedua. Diketahui titik leleh melamin adalah 345 derajat Celcius. Sedangkan titik leleh asam sianurat 320 derajat Celcius. Nah, ketika melamin dan asam sianurat sama-sama dilelehkan
menjadi fasa cairnya, tentukan cairan manakah yang memiliki viskositas atau kekentalan fluida lebih besar. Nah, gimana kalau kekentalan fluida? Tadi ada di buku sih. Bukannya roh makin padat makin susah meleleh gitu Kak? Atau enggak? Ya, iya, lihat dari sininya kelihatan sih. Kan ini titik lelehnya lebih tinggi, pasti nanti lebih kental ya. Logisnya gitu ya. Kalau apa itu? Yang bensin pemisahan bensin itu ada. Saya Distilasi. lupa apa nama. Ah ya distilasi. Nah itu. Kalau Dipisahin sama ini. lebih tinggi titik didihnya lebih kental kan ya? Iya. Iya betul. Oh Melamin. gitu dong. Iya gitu doang. Lebih tinggi. Soal zaman dulu enak ya. Kenapa? Soal zaman dulu enak ya. Sekarang kayak gini ya? Ah sekarang susah. Nggak paham saya. Tapi ya dikit-dikit paham lah. Udah mulai menyesuaikan. Iya, namanya belajar pasti ada ininya lah. Awal-awal nggak ngerti. Kemudian yang C, melamin dan asam sianurat merupakan senyawa cukup larut air. Jelaskan mengapa demikian. Mengapa melamin dan asam sianurat tergolong senyawa cukup larut air. Maksudnya cukup larut air apa Kak? Bisa larut lah ya. Kalau bisa larut kan polar kan pasti. Bisa larut dalam air. Ya jelas karena polar ya. Ya karena polar kan berarti pasti larut. Kak. Iya. Udah enak banget. Apalagi dia ikatan hidrogen kan? Iya. Hai. Ada polar dan ikatan hidrogen. Dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Air. Yang D. Soal dulu beranak gini ya. Iya, kalau dulu kayak gitu, panjang banget, ada sampai F, ada sampai H. Tapi paling 3-4 soal kan nggak mungkin sampai 20. Enggak, soalnya paling 5, 6 gitu. Oh. Yang keenam, yang berikutnya adalah gambarkan interaksi antar molekul melamin dengan molekul asam sianurat yang interaksinya paling kuat. Nah, ini kode nih. Dia bilang, Berarti minta hidrogen gitu. betul, ini kode. Yang Tapi mana yang ini paling kuat? jadinya antar dua molekul ini Kak. Mana? Enggak. Ini jadi antar dua molekul ini. Bukan Oh iya sejenis iya lagi iya, gitu. antar dua molekul betul. Iya. Katanya antar molekul melamin dengan asam sianurat, berarti melamin tambah ini gitu. Berarti H Berarti yang sama O ini. iya, gimana bentuk gaya antar molekulnya ya kita gambarkan aja antara H ketemu sama N atau sama O gitu. Udah itu aja sih. Mau digambarkan? Saya sih paham Kak. Mungkin gambarnya sih Kak biar lebih jelas ya. Arya juga baru join. Oke oke. Si gambar aja. Jadi ini bentuknya seperti ini. NH2. Gambar aja nih. NH2. NH ini N
N sini salah, N Kak, saya sedikit tulis sebentar, Kak. Oh iya, silakan. N H Nah, ini kita hidrogennya H dengan O, lalu N dengan H, sama H dengan O yang di sini. Oke, jadi ini kata hidrogennya ikatan hidrogen. Oke, kemudian apa lagi ya? Diagram fasa mungkin ya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai diagram fasa. Nah, diagram fasa itu menggambarkan keadaan wujud zat suatu zat pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, contohnya ini smart copy. Contohnya
Ini tekanan, ini suhu, ada garis perbatasan seperti ini, lengkung. Ini daerah padat. Di sini fasenya padat. Di sini fasenya cair, ini fasenya gas. Gas. Kalau saya kasih tanda titik, ada titik A di sini. Kemudian ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Oke, jadi ini adalah diagram fasa di mana garis itu menunjukkan kesetimbangan fasa atau perubahan wujud, di mana garis AB adalah fasa menyublim. Bukan menyublim. Padat dari cair itu meleleh ya, atau mencair. Kalau fasa BC menyublim. Kalau fasa BD garis itu gas cair, mendidih ya. Nah, berarti titik B itu disebut sebagai titik triple atau berada untuk kesetimbangan 3 fasa. Nah, nanti ada titik yang dinamakan titik super kritis. Itu letaknya ada di atas D. Biasa gitu, letaknya ada di atas D. Nah, itu berada pada P kritis dan suhu kritis. Pada titik superkritis itu, zatnya berupa fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini unik ya. Fluida superkritis ini campuran yang sempurna antara gas dan cair gitu. Jadi kita tidak bisa lagi memisahkan atau membedakan antara
cairan dan gasnya. Nah, ini digunakan dalam prinsip kimia, salah satunya itu hidrotermal. Ada metode sintesis zat yang menggunakan tekanan tinggi dan suhu tinggi, namanya hidrotermal. Itu akan menghasilkan fluida superkritis. Nanti sifatnya dia bisa melarutkan apa saja. Itu biasanya kalau saya mau buat kristal oksida, ada kristal oksida yang sukar larut dalam air. Tapi kalau airnya saya buat dalam bentuk fase superkritis, bisa larut dia. Akhirnya bisa terbentuk senyawa yang kita inginkan, material yang diinginkan dengan menggunakan fluida superkritis ini. Kemudian apa lagi ya? Kemudian panas ini, persamaan Clausius Capeyron ya. P sama dengan min delta H vap evaporasi per RT tambah C. Nah, ini sering digabung sehingga menjadi, nah ini, ln P1 per P2 sama dengan min delta H evaporasi per R kali seperti 1 per T2 kurang seperti 1. Ini kita bisa mencari hubungan antara tekanan, suhu, dan delta H atau entalpi penguapan. Ya. Jadi, mana tadi ya? Nah, kalau kita tadi ada grafik PT ya. Kalau dalam fasa itu kan ada grafik P dan T. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk menentukan entalpi penguapan, yaitu menggunakan persamaan Clausius dan Clapeyron. Biasanya langsung kita pakai aja yang bawahnya, itu ln P1 per P2 ya. Balik-balik. Ln P1 per P2. Saya bisa P2 per P1. Ya udah nggak apa-apa. Ln P2 per P1 sama dengan min delta H vap per R dikali seper T1 kurang seper T2. Kebalik sama yang di buku ya. Ya, tapi dengan P1 dan P2-nya oke. Di mana P itu adalah tekanan, sementara T-nya, T itu adalah suhu. Delta H vap itu evaporasi penguapan itu. Gimana? Delta H VAP itu Ya, vaporization itu penguapan. betul. Delta H vap adalah entalpi penguapan. Ini buat nyari apa, Kak? Untuk mencari delta H vap. Atau misalkan diketahui delta H vapnya, dicari pada tekanan 1 atmosfer P1, titik didihnya 100 derajat misalnya, 100 derajat Celcius. Berapakah titik didihnya T2 pada tekanan sekian? Nah, itu bisa pakai cara ini. Ingat R-nya harus yang 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya, misalkan kalau P1-nya 1 atm, titik didihnya
100 derajat Celcius contohnya ya. Kalau P2-nya itu 5 atm. Berapakah suhunya? Suhu mendidihnya berapa gitu. Dengan syarat diketahui delta Hafab ya kan? Gitu. Itu persamaan Clausius Clapeyron. Kak bahasa gitu kayak FCC BCC itu saya masih belum paham. Oke, sekarang kita masuk ke situ. Nah, ini struktur padatan kristalin ya. Jadi padat kristal itu ada yang bentuknya padatan itu ada yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya amorf. Bedanya kalau kristal itu tersusun rapi dan berulang. Jadi kata kuncinya kalau kristal itu adalah susunan yang berulang. Kayak pola batik lah. Kalau kita punya baju batik kan ada pola yang berulang gitu kan. Nah, seperti itu. Sama persis. Nah, satuan yang berulang itu dinyatakan sebagai sel satuan, unit sel. Nah, bentuk ininya, bentuk susunannya disebut sebagai kisi atau lattice. Kisi. Nah, kayak gini nih. Ini wallpaper ya. Nah, kan ada yang berulang nih. Nah, ini satu buah pola ini disebut sebagai satu sel satuan kalau di kristal gitu. Nih kalau gini. Berarti logam tuh itu semua ya, Kak? Betul. Logam kalau dia bentuknya kristal kayak gini. Nah, kalau logam kan sel satuannya atom kan. Tersusun dari atom-atom. Kalau senyawa ion, ya ion-ion, ada ion positif, ada ion negatif gitu. Kak, kalau kayak gini sih kalau naik Kak, sebenarnya nggak tahu sih. Ya, kalau misalnya kayak yang elastis kayak karet atau plastisin itu tuh bentuknya apa, Kak? Plastik. Ya, kayak yang lentur gitu. Oh iya, kan kalau besi juga lentur. Iya Iya nggak sih, sih? maksudnya tapi kan dia kan lebih lenturnya bisa ditarik pakai tangan gitu, Kak. Oh iya. Itu bentuknya apa, Kak? Sama juga. Enggak, Atau dia amorf? bentuknya dia nggak kristal. Bentuknya dia rantai karbon panjang. Kalau bukan logam ya, contohnya kayak karet tuh. Karet itu kan polimer tuh. Polimer itu punya ini juga, punya berulangan juga, tapi bentuk bukan kristal. Dia Amorf gitu atau bukan juga? dibilang amorf juga enggak sih ya. Kalau amorf Oh. itu dia acak aja. Oh ya udah, Mas, Kak. Itu saya ada bukunya tuh sebentar. Saya liatin. Mana ya? Buku sebentar ya. Apa namanya ya? Kok saya lupa. Oh, ini dia. Ini material. Apa dia? Keramik, polimer. Nah ini. Ini ya. Ini TPB belajar kan? Enggak, ini buku material ini. Bukan buku kimia ini. Ya. Jadi kalau ilmu material kan ini nih, ngomongin fisik ya kan ada uji tarik, ada uji impact gitu-gitu. Nah gini nih bentuknya nih. Rantai-rantai gini dia kalau polimer, karet gitu. Oh, makanya bisa ditarik ya. Ya, ada yang bentuknya gini kan, yang D, ini yang crosslink nih. Ini lebih kaku dia. Kalau dia lurus-lurus seperti ini lebih lentur. Semakin banyak crosslinknya, dia semakin kaku. Tuh. Plastisin itu gimana bentuknya? Plastisin, lilin itu ya? Iya. Oh. Kan bisa ditarik terus disambungin lagi gitu. Iya, berarti seperti ini dia. Cenderung kayak A ini dia, tapi lebih halus lagi. Oh. Cenderung kayak gitu dia. Panjang rantainya. Dia kalau ciri khas senyawa yang kayak gitu, yang plastik, yang
Karet itu pasti dari rantai karbon. Jadi segitu. Makanya ada perdebatan nih. Plastik itu termasuk organik atau anorganik? Kalau orang kimia bilang organik, soalnya kan itu ada rantai karbonnya. Tapi orang biologi bilang anorganik karena dihasilkan dari sel makhluk hidup kan. Terus terurainya juga lama kan kalau plastik. Ya, kalau buang sampah tuh saya suka bingung tuh. Ini masuknya kemana? Anorganik atau organik? Orang kimia bilang kalau rantai karbon itu yang organik gitu. Walaupun bukan berasal dari makhluk hidup. Oh, ada kristalinitasnya, iya. Jadi polimer itu ada kristalinitasnya. Tapi beda sama padatan kristal ini, logam sama kristal apa? Ion. Karena dia ada ini nih unit yang berulang ya. Jadi dia sifatnya ada kristalnya. Nah ini. Cuma pasti lebih rumit lagi. Tuh, ini ada gitu-gituannya. Ini kristal Ya, polimer. lanjut yang tadi Kak. Ya. Oke. Apa tadi? Oke, ini dia ya. Nah, sekarang kita belajar yang paling simple, yaitu bentuk kubus. Nah, kubus itu yang paling simple nih, karena dia sama jaraknya antara ketiga dimensi kan, panjang, lebar, tinggi, dimensinya sama. Nah, kisi kubus itu ada 3 jenis, ada yang kubus berpusat muka, kubus berpusat badan, sama kubus primitif atau kubus sederhana. Mana dia? Kubik mana sih? Nah ini. Yang ini kubus sederhana. Ini kubus berpusat badan, BCC. Ini kubus berpusat muka. Yang lain ada yang bentuknya lebih unik. Jadi yang membedakan itu ini ukuran rusuknya sama sudutnya, itu aja. Jadi kalau rusuknya beda semua, terus sudutnya semuanya tidak bukan 90 derajat itu triklinik dan lain-lain gitu. Ada berbagai macam ini kan. Yang biasa keluar tuh kubik aja Kak, atau gimana? Kubik, Semua bisa keluar. kubik. Betul, kubik aja. Karena yang lain itu lebih rumit. Saya aja belajar yang lain-lain ini di S2 nih. Tapi itu pun kalau kan ada hitungannya ya pakai kumbrak itu, pakai segala macam lah. Perhitungannya yang bisa manual itu cuma kubik. Kalau yang lain itu butuh software. Susah. Susah hitungannya. Yang cuma kubik ini yang bisa. Pernah UASnya dikasih dosennya ini. Tetragonal kalau salah ya. Ya, tetragonal. Ini susah banget sih ngerjainnya. Waktu itu take home makanya dikasih tetragonal. Lama saya ngerjainnya. Ini jadi kalau bisa yang manual itu yang kubik. Nah, aturannya itu ini kan ada 3 posisi ya. Ada yang di sudut, ada yang di badan, ada yang di muka. Bayangkan kamar kita itu kan ada ujung-ujung sudutnya kan. Kalau yang di sudut ini, yang masuk ke dalam sel kisi ini kan cuma 1/8-nya. Makanya kalau ada satu buah atom di sudut itu dihitung 1/8. Makanya kalau simple kubik seperti ini kan 8 ya. 8 dikali 1/8 1. Jadi untuk satu buah kubus simple ini hanya ada satu atom. Walaupun gambarnya 8 kan? Tapi hitungnya 1 karena masing-masing 1/8 masuknya. Kalau ini Kenapa 1/8 Kak? Kenapa 1/8? Ini deh, dari sini deh. Ini 1 kan yang di tengah ini? Sepakat nggak 1? Karena penuh kan di dalam kan? Iya. Nah, kalau ini yang di muka berapa? 1. Setengah lah. Kok setengah? Mana dia? Nih kayak gini nih. Nah, yang di muka gini kan? Terbelah gitu dia, setengah. Kalau yang di sudut semua. Betul, terpotong. Kalau yang di tengah nih, kalau yang di sudut berapa nih? 1, 2, 3, 1/8. Oh iya. 8. Kalau yang di ini, dirusuk? 1/4. Gitu dia aturannya. Jadi kalau yang di gitu ya. Jadi yang simple walaupun 8 tapi hitungnya 1. Kalau yang BCC 2. Iya kan? Iya, 8 di 1 tambah sudut. 1 di sini. Betul. Kalau yang ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ya kan?
Iya. Ada 1 di pojok sama apa ya? 3 kali setengah kan? 3 di atau Eh, 4, 6 kali setengah ya? 6 kali setengah. 3, betul. 4. FCC yang paling banyak. Nah, biasanya gini-gini dia ditanya tuh apanya, Kak? Ada hitungannya Kalau lagi. dia Ada ada hitungannya lagi. hitungannya. Mm-mm. Ya Allah. Nah, Ribet contohnya ini kan? nih. Ini kan berapa jumlah CL, berapa jumlah NA. Lihat aja posisinya ada di mana. Ya kan? Kalau di sudut berarti 1/8. Kalau di tepi atau di rusuk setengah. 1/4 kalau di tepi. Mana Disuruh ya? hitung luasnya gitu atau gimana Gimana? biasanya? Biasanya disuruh hitung luas atau gimana? Suruh hitung. Nggak, kalau di soal-soal gitu biasanya disuruh hitung apa? Soalnya tuh disuruh ngitung luas total atom di dalamnya atau apa Kak biasanya? Biasanya itu bisa menghitung massa jenisnya. Hah? Massa jenis. Dia bisa jadi? Bisa dengan massa jenis. Jadi Coba. itu kan ada ininya, ada jumlah atom kan? Dikali AR-nya. Jumlah atomnya kayak R. Mana ya? Saya kasih contoh aja deh. Mana ya? Nah, lanjut dulu deh Kak, nanti terakhir-terakhir deh kalian. Oke. Contoh soal terakhir kalau udah selesai. Oke. Terus ini kalau spek, ya maksudnya tuh dia tersusunnya itu sama kayak kita susun bola lah. Jadi dia nggak numpuk di atasnya, tapi numpuknya di sela-selanya ini. Ya, ini susunan antar ini sih, antar layer, antar lapisan. Ini pada tanaman kristalin. Ini kaca itu justru bukan kristal ya. Kalau ada yang bilang ini gelas kristal gitu, itu ini lampu kristal. Justru itu nggak kristal. Ini suka dijadiin bercandaan. Dia bilang saya punya lampu kristal, diliatin kan sama dia. Itu kan dari kaca. Nah itu sebenarnya bukan kristal karena kaca itu bentuknya seperti ini. Gelas bukanlah padatan kristalin gitu. Ini hukum Bragg ya. Jadi itu untuk menentukan jarak antar bidang kisi. Jadi antar susunan sel satuan itu berapa ininya jaraknya, itu pakai hukum Bragg. Ini apa nih? Menghitung. Oh ya, hubungan antara ukuran atom sama data kristal. Nah ini sudut apa ini? Ini FCC ya. Ini ada apa sih namanya ini? Parameter kisinya nih. Jadi rusuk kubusnya 3,62 angstrom. Kita bisa menentukan berapa jari-jari atomnya dari sini. Nah, yang kita lihat yang saling bersinggungan, bukan yang atas sama bawah ini, karena kan ada gap di sini kan. Kita nggak bisa tahu ini berapa. Nah, kita pakai yang ini, 3 ini. Nah, Berarti 3 R ini ditambah 2R ditambah R lagi gitu. betul. Jadi ini R tambah 2R tambah R. Berarti 4R kan? Ya terus berarti nanti sampingnya A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kan segitiga. A-nya kan 3,62 angstrom. Berarti Ya. yang 4R ini sama dengan 3,62 angstrom 3,6 akar 2. akar 2. Nah, betul. Iya. Berarti R ketemu. Cari R-nya, itu. Begitu. Berarti yang sisanya juga sama gitu Kak. Yang Sama. mau BCC atau apa yang penting kita lihat yang bersinggungan itu apa bisa dicari berarti. Betul. Kalau FCC kan bersinggungannya di muka kan? Pasti yang pakainya yang akar 2 kan? Yang di muka. Tapi kalau BCC kan diagonal dalam tuh. Diagonal BCC base center. berarti akar 3. Akar 3 nggak sih? Oh soalnya dia nyimpang nyilang gitu. Apa tadi? Oh iya. Ya nggak saya ingat. Ingat ya. Kalau akar 3 itu dia.
Terus ini sifat kristalnya. Kalau kristal ion gampang pecah. Kenapa gampang pecah? Kalau karena dorongan sedikit akan ketemu ini yang sama muatannya. Kalau muatannya sama kan tolak menolak, makanya pecah itu. Kayak garam kan gitu, kristal ini ya, kristal ionik kan gampang pecah. Kalau kristal molekuler, contohnya apa ya kristal molekuler ya? Mana sih? Isinya itu atom-atom aja katanya. Intan sih kalau saya bilang ini, kristal molekuler ini nih. Ini intan ya? Ini nih, kristal kovalen. Jadi kalau urutan kekuatannya yang paling kuat itu kristal kovalen ini. Jadi sesama atomnya berikatan kovalen. Itu akan lebih kuat paling daripada. susah dibengkokin itu. Iya, keras sekali kan kalau intan kan, karena dia nggak ada ion-ion ini. Kalau ion ini kan tarikannya memang kuat, tapi karena dorongan sedikit dia bisa saling tolak menolak, jadinya mudah pecah. Karena plus muatan plus minusnya di mana-mana. Betul. Kalau kristal logam kan banyak elektronnya bebas kan. Makanya dia bisa menghantarkan listrik dan lentur gitu. Ini lagi ya. Mana saya ada soal tentang itu. Udah selesai Kak materinya? Udah segitu aja kayaknya. Itu ya masa jenis gimana sih Kak, masih ngerti? Kok tadi kalau ada Kak masa jenis dihubunginnya gimana? Atau ada contoh soal langsung aja Kak biar bisa. Tapi ini contoh soalnya ini pula. Mana ya? Ini jadi. Ini Pro dong ya? Ada nih. Iya. Tapi ini agak panjang soalnya ini sejauhnya sama ion. Saya nyarinya yang logam sih, yang lebih simpel. Udah ini aja lah ya. Oh, ada juga ini nih, persen volume sel satuan yang ditempati. Ini ada sih kan ini UTS 2015, kayaknya hampir sama-sama yang kakak bahas tadi. UTS 2015, yang mana tuh? Saya foto aja Pak. Yang kadmium klor. Oh iya ya, itu kation klor. Ion kation dan ion klor. Itu sama kan tadi bukan? Mirip-mirip. Udah. Ada jenis besi kristal. UTS 15 ya. Soal lama sih, cuman sepertinya tidak terlalu sulit. Ntar saya cek dulu, saya punya soal lain. Oh, nah ini aja deh. Tatan kristalin CDCl, CD dan Cl. Terus yang pertama tuliskan jenis kisi kristal. Apa jenis kisi kristalnya? Ada gambarnya kan? Kubus, tapi kubusnya kubus apa? Kubusnya itu kan dia ini kan ya di ujung-ujungnya ada, terus di antar muka juga ada, terus tengahnya juga ada, itu apakah? Apa? Tengahnya juga ada. Ya kan dia lihat muka ini. Ada, ujung-ujung ada. Lihat yang ditanyakan jenis kisi kristal yang dibentuk
Yang ion dibentuk Cl. ion Cl. Berarti lihat Cl-nya aja. Cl-nya Yang itu hitam. yang hitam itu oh itu ujung-ujung sama antar muka berarti FCC kah? Iya, Eh, iya. betul, betul. CC, phase center kubik. Terus apa lagi? Bilangan koordinasi ion CD. What? Nah, bilangan koordinasi. Itu apa kak? Arya ada soalnya nggak ya? Takutnya bahas-bahas dia nggak ada soalnya. Potongin aja. Soal apa nih? Cempro ini sudah saya fotoin di WA. Sebentar. Bilangan koordinasi CD itu Wah, adalah gila. jumlah ion Cl terdekat. Yang nomor 7 tuh ya paling atas. Nah, ini kalau koordinasi itu tuh berapa yang berikatan dengan atom tersebut. Ini untung dikasih lihat CD yang tengah kan, gampang kita lihatnya. Berarti ada 6. Koordinasi CD ada 6. Ini koordinasi CL berapa tuh? Cek berapa buah CD terdekat. Gimana maksudnya? Kalau Koordinasi koordinasi CD berarti hitung berapa jumlah ion Cl terdekat. Ya kan? Itu ada 6. Kita lihat aja CD yang di tengah, ya kan? Iya. Jadi di tengah tuh atas bawah kiri kanan depan belakang. Ada 6 kan CL-nya. Tapi Kenapa nggak yang di kalau pinggir-pinggir? kenapa? Kenapa nggak yang di pinggir-pinggir? Pinggir sudut. Ya maksudnya yang ion CD yang di pinggir-pinggir itu kenapa nggak pakai yang itu? Kenapa Bisa, pakai yang tapi bisa kebayang nggak? Dia kan semua CD itu kan posisinya sama. Nanti di kubus yang lain dia menempati tengah juga. Oh, Dia, berarti yang di atas nanti dia pusat untuk kubus lain gitu ya? iya, jadi yang di atas itu nanti Oh. nyambung lagi sama kubus yang lain, tapi bentuknya sama persis kayak gitu. Nyambung terus dia. Segitu ya. Jadi kan susah ngebayanginnya tuh. Nah, lihat Dari aja yang tengah paling aja. gampang. Iya. Nah, kalau yang CL, ada berapa CD terdekatnya? 1, 2, 3, 4. Berapa? 4 kan? 1, 2, 3. 3 kalau saya. 3 kalau saya 3 kalau saya 3. 3 kan? Nah, iya 3 dia. Iya. Kan yang tengah sama nanti di sebelahnya ada satu lagi, terus sama yang di bawah. Iya, 3. Ya, paling gampang lihat aja yang bawah tuh, CL yang tengah bawah. Kan di apa? Di sebelah kiri sama bawahnya kan ada sebelah kiri sama depannya kan ada 1 tambah 2. Sama atas 1. Semuanya satu lagi. Udah nggak ada lagi kan? Itu nggak ada lagi. Yang atas kan nanti nyambung lagi. Jadi bawah sarang dia gitu aja sih. C. Iya, jumlah ion CD dan jumlah ion C. Nah, yang tadi saya bilang tuh berapa? Berapa jumlah ion CD dan ion Cl dalam satu sel satuan? Berapa? Lihat CD ada di mana aja? CD ada 1 di body kan? 1 di tengah, 1 lagi di samping-samping. Ya kan? Kan 1 1/4 kali 4. Kemudian ada 2. Oh, ada 4 di samping. 4 ya? 4 di tepi. Iya, 1 kan 1/4 jadi 1. Berarti 4 kali 1/4. 1 totalnya 2 kan? 2 berarti. Kalau CL CL ada 1.
Di pinggir tepi Ada 1, 2, 1, 2, 8 di 4 ya. sudut. 8 di sudut ya. Berarti kan 8 1 kali 1/8. per 8. Terus di Itu antara di tepi ini 1, 2, 3, 1, 2, di muka 3. ya. Di muka Di ada muka ada 3 ya. 6. 3. Mm-mm. Iya, saya ada 6 terus kali 6 setengah muka. 3. 6 kali 1/3. Setengah 3. Totalnya 4 ya. 4 kan? Iya. Berarti CD2 CL 4 kan? Atau rumus empirisnya CD CL 2. Rumus empiris itu adalah perbandingan terkecil. Nah, pengalinya kan 2 nih. Maka kita sebut Z-nya 2. Jadi ada istilah dalam satu kisi kristal itu ada berapa molekul, ada berapa senyawa. Z itu adalah Dibagi sampai nggak bisa dibagi lagi gitu ya. betul. Jumlah senyawa dalam satu kisi kristal. Gitu. Dia sama E ini kayak saya ngerti. D. Asumsikan ion Cl dan ion Cd saling bersentuhan pada sisi kubus. Diketahui panjang sisi kubusnya A 5,52 angstrom. Hitung jari-jari ion Cl. Oh, lihat aja di sisi itu, sisi muka yang sebelah kiri kan bisa tuh. Saya gambar aja deh. Kan gini ya. Cl itu hijau. Sini. Terus ini. Ini harus bersentuhan nih. Kurang gede. Gini kan? 5 kan dia? Itu CL dia. Apa? Tapi itu kan CD di tengah lebih kecil apa nggak ngaruh kayak itu? Atau diamin aja. Kan kalau di tabel periodik CL kan depan-depan. CD-nya lebih kecil sedikit. CD CD kan itu ion positif lebih kecil dong. ini kok sebentar. Oh iya. Di sini kan CD-nya. Ini kan? Iya. Iya. Nah, nggak boleh gitu. Nah, berarti kan dia gini. Barisnya gini. Cuman di tengahnya kan CD kayak itu gak apa. Apa? Di tengahnya kan CD kan. Enggak, ini bukan di body, ini di muka. Di face Oh iya. sebelah kiri. Nah, face sebelah kiri, ini enggak? Oh ya kita cari ini dulu biar ada muanya tuh. Iya kan? Kadang ditanya jari-jari ion Cl. Berarti kita lihat Cl-nya aja. Iya ya. Iya kan? Berarti A-nya, ini kan A nih. Kesini kan A. A adalah 5,52 angstrom kan? Kalau seperti ini R-nya, ini kan 4R ya? Ini R, ini 2R.
ini R. Berarti 4R sama dengan 5,52 angstrom Akar 2. akar 2. Berarti R sama dengan 5,52. 5,52 angstrom akar 2 per 4. Hitung deh. Dapat kita. Waduh, berapa? Angstrom itu 10 pangkat minus 10 ya, Kak? Betul. Dalam angstrom aja, pikir aja. Nggak usah di Nggak usah dikonversi. ke... Angstrom itu udah praktis. Oh. Berapa nih? Wah, angkanya gila. Wih, 1,95 deketin 2 nggak boleh, Kak? Nggak boleh, nggak boleh. Allah, 1,9516 kan, tapi belakangnya 1, jadi saya ambil 2 angka belakang koma apa kan. Tapi amannya sih kalau kidas itu, tapi ini pilihan ganda ya. Kalau dia akar 2 aja nggak ada, Kak, cuma 1,95 loh. Itu 5 ya? Itu akar 2 atau 5? Akar 2, akar 2. 1,95. Iya, 1,952, bukan? Enggak, akar 2 udah saya masukin. Jadi 1,95 Armstrong doang. Enggak ada duanya. Pas 1,95. Enggak ada 1614 apa 5,52-nya akar 2-nya jadi masukin enggak? Itu. Kalau akar 2-nya enggak dimasukin 1,38 akar 2 jadi enggak? Lebih bagus ya kan. Harus sama akar 2 dong, semuanya dikaliin. Kalau sama akar 2 segitu. Pas tadi 1,95. Iya, itu udah sama akar 2. Udah gitu. Oke, itu jari-jari. Tentukan jenis gram per sentimeter kubik kristal tersebut. Mau cari jarinya gimana? Sulit sekali. Halo, Kak. Bentar. Halo? Oh, kira nge-lag. Enggak. Oh, ini ada cara lain ya ternyata. Oh, apa? Ini nih. Lihat di bawah sini nih. Nah, ini nih. Apa sih pertanyaannya? Cari ion Cl. Kok aneh gini? Yang ditanya Cl udah bener ya? Oh iya. Apa? Enggak, kalau di Kempro itu dia pakai CD ini diperhitungkan, tapi kan CD-nya nggak kasih tahu ya. Ada nggak kasih tahu? Udah lah, abaikan. Ada kayak itu jari-jari ion CD 0,95. Oh, ada ya? Jari-jari ada panjang. Oh, Kak, panjang sisi kubus A ada 5,52 benar. Terus jari-jari ion CD-nya 0,95. Sebenarnya tapi sama harusnya jawabannya kan. Tapi di soalnya nggak ada diberitahu ion CD berapa ya nggak sih? Oh, kalau di saya ada, Kak, yang di bawahnya. Oh, ada. Ada, dan jari-jari ion CD akan di terakhir. Oh. Tapi hasilnya sama nggak? Beda ya? Coba, nomor berapa ya? 7 ya? 5, 6, 7. 1,81. Beda. Kok beda? Kenapa tuh? Aduh. Kalau saya di sini di soalnya nggak ada ion CD-nya, tapi di pembahasannya ada ion CD. Oke, aneh. Itu dari ion Cl. Ya udah, berarti kalau di soal ada ion CD berarti harus dimanfaatkan. Biar lebih akurat itu. Oke. Masa jenisnya? Masa jenisnya rho sama dengan M per V. massa kan? Ya, massa per volume kan?
Jadi massa itu Nah, M-nya adalah apa, Pak? hmm? M-nya tuh yang mana? Ya massa atom. Jumlah massa atom. Jumlah dari massa atom per A pangkat 3. A itu ini. Kan atomnya tadi ada apa? Atomnya kan ada 2CD sama 4Cl kan? Oh, itu sekali MR gitu. Jadi ada Oh, 2CD tambah 2 dikali 4Cl RC per A pangkat dibagi 3. 3. Dicemplo 3,62. Iya, Tapi 3,6. dikali NA juga Kak? Ini buat apa? Dikali Avogadro juga. Oh, sebentar. Kali NA. Buat apa nih? Hmm. Hmm. Apakah ini baru satu molekul doang? Atau gimana? Oh, satuan ini. Satuan AR itu kan masih dalam gram per mol, Iya. ya kan? Buat ngilangin molnya itu. Oh, masa Itu jenis ya kita carinya ya? Oh, bukan uh, mol. Oh iya. Iya, ini iya. kan masanya dalam satu buah kan. Ini kan yang Iya. katanya itu massa satu atom. Kalau ini kan 112,4 itu kan CD itu 112,4 gram per mol. Kalau Oh, CD-nya 2 buah berapa? CD 2 buah dikali 2 ya. Kali 2 dibagi bilangan Avogadro kan? Berarti 2 kali 112,4 gram per mol dibagi 6,02 kali 10 pangkat Kali 10 23 atom per mol kan? per Jadi molnya kan mol. coret. Ya. Jadi gram per Iya. atom. Nah, itu. Oh, ini tuh masa jenis satu kubus gitu, Kak. Betul, satu kubus aja. Oh, saya kira satu. Oh, Bukan masa jenis seluruhannya, enggak. oh, pantesan. Terus yang ke F, Ngerti saya nih ya. Apa nih? itu yang ini ya, eh, Ini bukan sih kayak kumbrak tadi ya. ya ada sin-sinnya itu. Ya, Sudut-sudut itu nggak apa. eh, kan rumusnya N lambda sama dengan D sin theta. Terima kasih. Kalau sini 2D sin theta. Di sini mana tadi? Di sini pakai apa tadi? N dikali lambda sama dengan 2D sin theta. Oh, Kenapa 2D? penurunan rumusnya kayak gitu. Oh, itu rumus pastinya gitu, Kak. Ya, udah diturunkan itu. N itu order N ke lambda. berapa? N itu Oh, bukan ordernya. mol. Oh, Bukan mol. dikasih tahu sih N sama dengan 1. Oh, dikasih tahu tuh ordernya tuh. Jadi kumbrak, kita ikutin rumus yang benernya lah ya. N lambda sama dengan 2D sin theta. Diketahui N-nya sama dengan 1. 1. Terus lambdanya 0,71 angstrom, ya kan? Terus D-nya, D itu 2,76 angstrom. Ya kan? Iya, Hmm. 2,76. Iya, kan katanya D itu adalah jarak antar bidang. Oh iya. Oke? Iya nggak? Iya, ya. Nah, jadi ditanya apa? Berarti 2. Jadi yang tanya Sudut theta. berarti tetanya. Nah, thetanya berapa? Ya, sama dengan Jadi sin theta sama dengan N lambda per 2D. 1 theta sama dikali dengan 0,71 per 2 dikali 2,76. Armstrongnya coret berarti ya berapa tuh? Aduh, kalkulator.
Sin min 1 dari 0,71 dibagi 2 dikali 2,76. 7,39 ya? Hah, masa? Kecil Isu di amat. sini 7,39003886. Berarti Coba kan ya. 7,9. Coba saya ya. Ya coba. Di kalkulator sih gitu. Coba tadi. Eh, Berapa tadi? 0, berapa? sin 0,71 dibagi 0,71. 0,71 dibagi 2 dibagi bagi 2 dibagi 2,76. 76. Ini kan? Ya. Terus anti sin. Eh, Oh iya. iya benar. Berapa tadi? 7,39 ya. 7,9 ya. Ya, 7,4. Iya. Kecil ya sudutnya. Hilang Kak, sensinya Kak. Oh, udah. Tujuh derajat sekecil apa? Ya, berarti sudutnya gini tuh. Kan gini-gini tuh. Sudut ini tuh. Sudut itunya. Sudut difraksinya tuh kecil. Oh, dia. Ini nih. Ini sudut ininya kecil nih. Oke, cukup ya? Wah, ini berat kali mas saya. Selalu bisa. Oke. Ya? Gimana? Oh iya, nggak jadi. Baru ingat. Oh iya, bisa. Oke, saya rasa cukup ya. Udah waktunya lama. Ya. Saya tutup. Nanti saya bagi rekamannya dan juga saya kasih ya.